Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu 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 Allah. Ia dibesarkan dalam doa, tumbuh di antara bangku gereja, dan belajar mencintai Tuhan dari sosok yang paling ia percaya, ibunya sendiri. Menjelang Natal, ketika hidupnya terasa paling utuh dan imannya tak pernah ia ragukan, sebuah keputusan sunyi perlahan mengubah arah segalanya. Bukan dengan teriakan, bukan dengan pertentangan terbuka, melainkan melalui keheningan yang mengguncang lebih dalam dari amarah. Di antara iman yang ia ajarkan dan darah yang mengalir di nadinya, ia dipaksa menghadapi satu pertanyaan yang tak pernah ia persiapkan jawabannya. Sampai sejauh mana kita mampu mencintai ketika keyakinan diuji oleh keluarga? Sebelum melanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Dukungan kalian sangat berarti supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya, agar semakin banyak yang merasakan kekuasaan dan kebesaran Allah. Aku selalu percaya bahwa hidup yang tertata adalah anugerah. Setiap pagi aku bangun pada jam yang sama, membuka jendela kamar, dan membiarkan cahaya matahari masuk perlahan seperti doa yang tidak bersuara. Dari kamar kecil di lantai atas rumah kami, aku bisa melihat halaman depan yang rapi, pohon mangga tua yang sudah puluhan tahun berdiri, dan pot bunga yang dirawat dengan penuh kesabaran oleh ibuku. Pemandangan itu selalu memberiku rasa tenang, sebuah keyakinan bahwa dunia, setidaknya di sudut kecil ini, berada dalam keadaan baik-baik saja. Aku adalah seorang pendeta muda, usia belum genap 35, tetapi jemaat sudah mempercayaiku untuk memimpin kebaktian besar, termasuk ibadah Natal yang selalu dipenuhi bangku dan hati. Sejak menyelesaikan pendidikan teologi, hidupku berputar di sekitar gereja, pelayanan sosial, dan panggilan iman yang kuterima dengan sepenuh kesadaran. Aku menyukai keteraturan itu. Jadwal yang padat tidak pernah terasa sebagai beban, melainkan sebagai bukti bahwa hidupku memiliki arah. Gereja tempatku melayani berdiri di tengah kota kecil, tidak terlalu megah, namun hangat. Setiap sudutnya menyimpan kenangan, bangku kayu yang sedikit berderit, mimbar yang pernah kugenggam dengan tangan gemetar saat khotbah pertamaku, dan jendela kaca patri yang memantulkan cahaya sore dengan warna-warna lembut. Jemaat mengenalku bukan hanya sebagai pendeta, tetapi sebagai anak mereka sendiri. Seseorang yang tumbuh bersama mereka, belajar, jatuh, dan bangkit di tempat yang sama. Menjelang Natal, suasana gereja selalu berubah. Lagu-lagu pujian terdengar lebih sering, latihan paduan suara memenuhi sore hari, dan dekorasi mulai menghiasi setiap sudut ruangan. Aku sering pulang lebih malam dari biasanya, membawa aroma lilin dan kayu gereja di bajuku. Namun setiap kali membuka pintu rumah, lelah itu seolah luruh begitu saja. Rumah kami selalu menyambut dengan kehangatan yang sama. Ibuku biasanya berada di dapur, mengenakan celemek lama berwarna krem dengan rambut yang disanggul sederhana. Aroma masakan Natal perlahan memenuhi ruangan, kue-kue yang hanya dibuat setahun sekali, hidangan khas yang resepnya diwariskan dari generasi ke generasi. Aku sering berdiri di ambang pintu dapur, memperhatikannya bekerja dengan ritme yang nyaris seperti doa. Ibuku adalah pusat dari segala ketenangan dalam hidupku. Sejak ayah meninggal bertahun-tahun, ia menjalani hidup dengan kesederhanaan yang penuh makna. Ia tidak banyak bicara, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu terasa tepat. Ia bukan tipe orang yang menasehati panjang lebar. Kehadirannya sendiri sudah cukup menjadi pengingat tentang iman dan keteguhan. Setiap minggu, ia selalu duduk di bangku yang sama, barisan depan sebelah kanan, tepat di bawah mimbar. Dari atas sana, aku bisa melihat wajahnya dengan jelas. Matanya selalu menatap penuh perhatian, seolah setiap kata yang kusampaikan adalah percakapan pribadi antara aku dan dirinya. Ada kebanggaan di sana, tetapi lebih dari itu, ada kasih yang tidak pernah meminta balasan. Kami memiliki kebiasaan kecil yang tidak pernah berubah. Setiap malam, sebelum tidur, kami berdoa bersama di ruang tengah. Lampu dinyalakan redup, suara televisi dimatikan,
dan dunia seolah berhenti sejenak. Doa-doa itu tidak selalu panjang, kadang hanya ucapan syukur sederhana, kadang permohonan agar esok hari diberi kekuatan. Namun momen itu selalu menjadi angkor, pengingat bahwa kami tidak berjalan sendirian. Menjelang Natal, doa-doa kami sering dipenuhi rasa syukur. Aku bersyukur atas pelayanan yang terus bertumbuh, atas jemaat yang setia, atas kesehatan yang masih kami miliki. Ibuku bersyukur atas hal-hal kecil, cuaca yang baik, tanaman yang tumbuh subur, dan kebersamaan yang tidak pernah ia anggap remeh. Cara kami memandang iman mungkin berbeda dalam detail, tetapi tujuannya selalu sama, mendekat kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Di sela kesibukan persiapan Natal, aku sering duduk bersama ibu di teras depan pada sore hari. Kami minum teh hangat sambil memandangi langit yang berubah warna. Percakapan kami ringan, nyaris sepele, tentang jemaat yang menanyakan jadwal ibadah, tentang tetangga yang baru pindah, tentang rencana Natal sederhana di rumah. Tidak ada diskusi berat, tidak ada pertentangan, hanya dua orang yang menikmati keheningan bersama. Aku sering berpikir, beginilah seharusnya hidup berjalan, tidak selalu sempurna, tetapi cukup. Iman yang kupegang tidak pernah terasa rapuh, justru semakin mengakar karena dijalani bersama kasih. Aku merasa diberkati bukan karena tidak pernah mengalami kesulitan, tetapi karena selalu memiliki tempat untuk kembali. Di gereja, orang sering memujiku sebagai pendeta muda yang tenang dan bijaksana. Aku menerima pujian itu dengan hati-hati. Aku tahu sebagian besar ketenangan itu berasal dari rumah, dari ibu yang selalu menjadi tempatku belajar tentang kesabaran, penerimaan, dan doa yang tidak pernah putus. Malam-malam menjelang Natal selalu terasa istimewa. Lampu-lampu kecil menghiasi ruang tamu, musik pujian mengalun pelan, dan rumah kami seolah menjadi perpanjangan dari gereja itu sendiri. Dalam suasana seperti itu, aku sering duduk sendiri, merenungkan panggilan hidupku. Aku merasa berada di tempat yang tepat, menjalani peran yang tepat, bersama orang yang tepat. Tidak ada tanda tanya besar dalam benakku saat itu. Tidak ada kegelisahan yang mengganggu. Hidup terasa seperti doa yang terus dijawab satu persatu. Aku tidak menyadari bahwa ketenangan ini kelak akan diuji, bahwa rumah yang terasa begitu kokoh, suatu hari akan mengajarkanku makna iman dengan cara yang tidak pernah kubayangkan. Saat itu yang kutahu hanya satu, aku adalah seorang pendeta. Aku memiliki seorang ibu yang kucintai, dan hidupku untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama terasa lengkap. Perasaan itulah yang masih menempel di dadaku ketika hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, namun dengan nada yang nyaris tak terdengar berubah. Pada awalnya, aku mengira perubahan itu hanya perasaanku sendiri, kelelahan karena persiapan Natal yang semakin padat, atau mungkin usia yang mulai membuatku lebih sensitif pada hal-hal kecil. Namun seiring waktu, ada sesuatu yang perlahan bergeser di rumah kami, seperti bisikan halus yang tak bisa kutangkap maknanya. Ibuku mulai bangun lebih pagi dari biasanya. Jika sebelumnya aku yang lebih dulu terjaga untuk doa pagi, kini aku mendengar langkah kakinya di dapur saat langit masih gelap. Dari kamar, aku mendengar suara air dipanaskan, cangkir diletakkan pelan, dan keheningan yang lebih panjang dari biasanya. Ketika aku turun, ia selalu tersenyum seperti biasa, seolah tidak ada yang berbeda. "Bangun lebih awal hari ini?" katanya ringan. Aku mengangguk, tidak bertanya lebih jauh. Ada kebiasaan baru yang mulai kulihat. Ibu duduk lebih lama di teras depan, memandangi halaman dengan tatapan yang sulit kujelaskan. Bukan tatapan kosong, melainkan seperti seseorang yang sedang mendengarkan sesuatu di dalam dirinya sendiri. Kadang-kadang aku duduk di sampingnya, berharap ia memulai percakapan seperti biasanya. Tetapi seringkali kami hanya diam. Anehnya, diam itu tidak terasa canggung, hanya terasa berbeda. Ia tetap menghadiri gereja setiap minggu. Ia tetap duduk di bangku barisan depan di tempat yang sama. Namun aku mulai menangkap perubahan kecil dalam caranya mendengarkan. Jika dulu matanya selalu menatapku penuh perhatian, kini pandangannya sesekali turun, seperti sedang merenung.
Tangannya yang biasa terlipat rapi, kini sering bergerak pelan, seolah mengikuti alur pikiran yang tak terucap. Aku menepis semua itu sebagai hal sepele. Bukankah setiap orang berhak memiliki ruang sunyinya sendiri? Bukankah iman juga sering tumbuh dalam keheningan? Namun ada malam-malam tertentu ketika kegelisahan kecil muncul tanpa undangan. Aku melihat ibu membaca buku yang sampulnya tidak kukenal. Bukan buku renungan gereja, bukan pula kitab-kitab yang biasa ia simpan di rak lama. Ketika aku bertanya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Bacaan lama, Nak." Suatu sore, saat aku pulang lebih awal dari gereja, aku mendengar ibu berbicara di telepon. Suaranya pelan, penuh kehati-hatian. Ada nama-nama yang terdengar asing di telingaku, diucapkan dengan intonasi yang lembut dan penuh rasa hormat. Ketika aku melangkah mendekat, percakapan itu segera berakhir. Ia menyapaku seperti biasa, tanpa tanda gugup atau rahasia. Namun aku mulai menyadari satu hal, ada kedamaian baru di wajahnya. Bukan kedamaian yang biasa kulihat, yang lahir dari rutinitas doa dan kebiasaan lama, melainkan kedamaian yang lebih dalam, lebih sunyi. Ia tersenyum lebih sering pada hal-hal kecil, memandangi langit lebih lama, dan kadang menarik napas panjang, seolah baru saja menyelesaikan percakapan penting dengan dirinya sendiri. Aku mencoba mencari penjelasan yang paling masuk akal. Mungkin ia sedang merenungkan hidupnya. Mungkin usia membuatnya lebih reflektif. Mungkin ini hanya fase sementara. Sebagai pendeta, aku terbiasa memberi makna pada perubahan batin manusia. Tetapi ketika perubahan itu terjadi pada ibuku sendiri, aku mendapati diriku kehilangan kata-kata. Di dalam doaku, aku mulai menyebut namanya lebih sering. Bukan karena kekhawatiran besar, melainkan karena dorongan lembut yang tidak bisa kujelaskan. Aku berdoa agar ia selalu diberi ketenangan, tanpa benar-benar tahu ketenangan seperti apa yang sedang ia cari. Menjelang Natal, kesibukanku semakin menyita waktu. Latihan paduan suara, kunjungan jemaat, persiapan khutbah, semuanya menuntut perhatian penuh. Barangkali karena itulah aku memilih untuk tidak terlalu memikirkan perubahan di rumah. Aku percaya pada kestabilan hidup kami, pada fondasi iman yang telah kami bangun bertahun-tahun. Aku percaya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun pada malam-malam tertentu, ketika rumah sudah sunyi dan aku duduk sendiri di ruang tamu, ada perasaan asing yang menyelinap. Seperti berdiri di sebuah ruangan yang kukenal sejak lama, tetapi tiba-tiba merasa ada pintu baru yang terbuka di sudut yang belum pernah kulihat. Aku belum tahu kemana pintu itu mengarah, dan aku belum berani mendekatinya. Ibuku tetaplah ibuku, lembut, penuh kasih, dan hadir di setiap rutinitas kami. Tetapi di balik semua itu, aku mulai merasakan bahwa ia sedang berjalan di sebuah jalan batin yang tidak sepenuhnya bisa kuikuti. Bukan karena ia menjauh, melainkan karena ia sedang melangkah ke dalam sesuatu yang belum ku mengerti. Dan untuk pertama kalinya, sejak aku merasa hidupku lengkap, aku menyadari satu hal kecil yang mengusik ketenanganku. Ada perjalanan yang sedang dijalani ibuku, dan aku belum tahu kemana perjalanan itu akan membawanya atau kami. Kesadaran itu terus mengendap dalam pikiranku. Hingga suatu malam, ketika hujan turun pelan dan rumah terasa lebih sunyi dari biasanya, ibu memanggilku dari ruang tengah dengan suara yang tetap lembut. Namun ada tekanan halus yang tak pernah kudengar sebelumnya. Aku menutup buku catatan khotbah yang sedang kubaca dan melangkah turun. Masih membawa asumsi bahwa ini hanyalah percakapan biasa tentang Natal, tentang jadwal gereja, atau tentang hal-hal kecil yang sering kami bicarakan. Ia duduk di kursi yang sama, di tempat kami biasa berdoa bersama. Tangannya terlipat di pangkuan, napasnya teratur. Ia menatapku lama sebelum akhirnya berbicara, seolah memastikan aku benar-benar hadir, bukan sekadar berada di ruangan yang sama. "Nak,"
katanya pelan. "Ada sesuatu yang ingin ibu sampaikan." Kalimat pembuka itu sederhana, namun dadaku mendadak terasa sesak. Aku duduk di hadapannya, berusaha tersenyum, berusaha tenang. Aku tidak tahu mengapa, tetapi hatiku seperti sudah bersiap menerima sesuatu yang berat. Ibu menarik napas dalam-dalam. Tidak ada air mata di matanya, tidak ada getaran di suaranya. Ketika kata-kata itu akhirnya keluar, ia mengucapkannya dengan ketenangan yang justru membuatku terguncang. Ia berkata bahwa setelah perjalanan panjang pencarian batin, setelah banyak membaca, merenung, dan berdoa dengan caranya sendiri, ia telah mengambil keputusan besar. Ia ingin bersyahadat dan memeluk Islam. Dunia seakan berhenti bergerak. Aku mendengar suaranya, tetapi maknanya terasa seperti gema yang memantul tanpa arah. Kata-kata itu terlalu asing untuk rumah kami, terlalu besar untuk ruang tamu yang selama ini menjadi saksi doa-doa kami. Aku menatap wajahnya, mencari tanda bahwa ini hanyalah kebingungan sementara, atau mungkin salah ucap. Namun yang kutemukan hanyalah keteguhan yang tenang. "Bu, apa maksud ibu?" Suaraku terdengar jauh, seperti bukan milikku sendiri. Ia menjelaskan perlahan, dengan kata-kata yang hati-hati, tentang pencarian, tentang ketemangan yang ia rasakan, tentang keyakinan yang tumbuh tanpa paksaan. Setiap kalimatnya seperti batu yang dijatuhkan satu persatu ke dalam dadaku. Aku tidak mendengarkan sepenuhnya. Pikiranku sudah dipenuhi oleh kebisingan yang tidak bisa kuhentikan. Aku merasa dikhianati, bukan hanya sebagai anak, tetapi sebagai pendeta. Seluruh hidupku, pelayananku, khotbah-khotbah yang kusampaikan, semuanya tiba-tiba terasa dipertanyakan. Aku bertanya pada diriku sendiri di mana aku gagal, doa mana yang tidak cukup, teladan apa yang kurang. Kemarahan mulai naik, bercampur dengan rasa takut yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku berdiri, berjalan mondar-mandir, suaraku meninggi tanpa kusadari. Aku mempertanyakan keputusannya, menyinggung masa lalu, menyebut gereja, iman, dan segala yang kami jalani bersama. Kata-kataku meluncur tajam, bukan untuk menyakiti, tetapi karena aku tidak tahu cara lain menahan runtuhnya dunia yang kukenal. Ibu tetap duduk. Ia mendengarkan tanpa menyelah. Sesekali ia mencoba berbicara, tetapi aku terlalu tenggelam dalam suaraku sendiri. Ketika akhirnya aku berhenti, napasku terengah, ia hanya berkata satu kalimat yang membuatku semakin terluka. "Ibu tidak meninggalkan Muna. Ibu hanya mengikuti hati nurani ibu." Kalimat itu seharusnya menenangkan, tetapi justru membuatku merasa semakin sendirian. Aku tidak tahu bagaimana menempatkan diriku antara cinta seorang anak dan keyakinan seorang pendeta. Aku merasa kehilangan pijakan. Untuk pertama kalinya, rumah yang selalu menjadi tempat paling aman terasa seperti medan asing. Percakapan itu tidak menghasilkan kesepakatan, tidak ada pelukan penutup, tidak ada doa bersama. Aku kembali ke kamarku dengan langkah berat, meninggalkan ibu di ruang tengah yang kini terasa dingin. Malam itu, aku tidak berdoa. Aku hanya duduk dalam gelap, menatap dinding, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Hari-hari setelahnya berjalan dengan keheningan yang aneh. Kami masih tinggal di rumah yang sama, makan di meja yang sama, tetapi ada jarak yang tidak terlihat. Ibu tetap bersikap lembut, seolah tidak ada yang berubah. Sementara aku menjaga kata-kataku, takut jika satu kalimat saja bisa membuka kembali luka yang masih segar. Gereja tidak lagi terasa sama. Ketika aku berdiri di mimbar, kata-kata tentang kasih dan iman terasa berat di lidahku. Aku melihat jemaat, melihat bangku depan tempat ibu biasa duduk, dan merasakan kekosongan yang tidak bisa dijelaskan. Aku mulai mempertanyakan segalanya, bukan hanya tentang ibuku, tetapi tentang diriku sendiri. Babak hidupku yang tenang telah berakhir. Di rumah yang sama, dengan dinding yang sama, aku merasakan keterasingan yang belum pernah ada. Dan di antara doa-doa yang tak terucap, satu kenyataan mulai mengendap. Rumah kami telah retak,
dan aku belum tahu apakah retakan itu akan menjadi luka yang sembuh atau jurang yang semakin dalam. Retakan itulah yang kubawa kemanapun aku melangkah pada hari-hari berikutnya. Ia ikut bersamaku saat aku bangun pagi, saat aku berdiri di bawah panculan air hangat, bahkan ketika aku mengenakan jubah pendeta dan bersiap menuju gereja. Tidak ada yang berubah secara lahiriah. Jadwalku tetap padat, jemaat tetap menyapaku dengan hormat, namun di dalam diriku, sesuatu telah bergeser. Aku merasa berjalan dengan tubuh yang utuh, tetapi dengan jiwa yang tertinggal beberapa langkah di belakang. Aku mulai menjaga jarak dari rumah, bukan karena kebencian, melainkan karena kebingungan yang terlalu padat untuk dibawa pulang setiap malam. Aku sering memperpanjang waktu di gereja, duduk sendiri di bangku belakang setelah semua orang pulang. Di sana, dalam keheningan yang biasanya menenangkanku, aku justru dipaksa mendengar suaraku sendiri. Pertanyaan-pertanyaan muncul tanpa izin, saling bertabrakan, menuntut jawaban yang tidak sederhana. Sebagai pendeta, aku terbiasa diwawancarai. Media lokal kadang datang menjelang Natal, menanyakan makna perayaan, pesan perdamaian dan harapan bagi masyarakat. Kali ini aku menjawab dengan nada yang sama, dengan kata-kata yang sama terlatih. Namun setelah kamera dimatikan dan ruangan kembali sunyi, aku menyadari ironi yang menusuk. Aku berbicara tentang iman dengan penuh keyakinan, sementara imanku sendiri sedang bergetar. Aku juga berbicara dengan rekan-rekan rohani. Di ruang diskusi kecil, di antara kopi yang mulai dingin, aku menceritakan apa yang kualami, tanpa menyebut nama, tanpa detail yang terlalu tajam. Mereka mendengarkan, memberi tanggapan yang bijak, mengutip ayat-ayat yang kukenal dengan baik. Aku mengangguk, mencatat dan mengucapkan terima kasih. Namun tidak satu pun dari kata-kata itu benar-benar menyentuh pusat kegelisahanku. Aku menyadari bahwa masalahnya bukan pada kurangnya nasihat, melainkan pada pertanyaan yang belum berani kuucapkan dengan jujur. Apakah iman selalu tentang bertahan di posisi kita, ataukah tentang keberanian memahami jalan orang lain? Pertanyaan itu menggangguku hingga larut malam. Aku mulai mengingat masa kecilku, saat ibuku menggenggam tanganku dan mengajarkanku doa pertama. Suaranya lembut, penuh kesabaran. Ia tidak pernah memaksaku memahami, hanya mengajakku merasakan. Ia mengajarkanku bahwa iman bukan sekedar hafalan, melainkan relasi. Kenangan-kenangan itu datang tanpa amarah, hanya membawa rasa rindu yang pelan. Aku teringat malam-malam ketika aku sakit, dan ibuku duduk di samping tempat tidurku, berdoa dengan suara hampir berbisik. Aku tidak pernah bertanya apa yang ia rasakan saat itu. Aku hanya tahu bahwa aku merasa aman. Cinta itu tidak pernah menuntut balasan, tidak pernah bersyarat. Dan kini, cinta yang sama itu berdiri di hadapanku dalam bentuk keputusan yang tidak bisa kuterima dengan mudah. Kemarahanku perlahan berubah bentuk. Ia tidak lagi meledak, tetapi mengendap menjadi kelelahan spiritual. Aku lelah mempertahankan argumen di kepalaku, lelah mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Dalam kelelahan itu, muncul keheningan baru, bukan keheningan yang kosong, melainkan ruang untuk mendengar. Untuk pertama kalinya sejak percakapan itu, aku benar-benar mendengarkan ibuku, bukan dengan telinga, tetapi dengan ingatan. Aku mendengar kembali suara doanya, melihat caranya mencintai tanpa banyak bicara, merasakan ketulusan yang tidak pernah berubah. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, jika imanku tidak mampu menampung kenyataan ini, seberapa kokoh iman itu sebenarnya? Aku belum siap berdamai, aku belum siap menerima, tetapi aku mulai berhenti membantah. Ada perbedaan besar di antara keduanya, dan aku baru menyadarinya sekarang. Mendengarkan bukan berarti setuju, memahami bukan berarti kehilangan keyakinan. Kesadaran itu tidak datang sebagai pencerahan mendadak, melainkan sebagai langkah kecil yang rapuh. Di gereja, khotbah-khotbahku mulai berubah nada. Aku tidak mengubah ajaran, tetapi aku lebih sering berbicara tentang kasih yang sabar, tentang iman yang diuji dalam kehidupan nyata, bukan hanya dalam teks suci. Beberapa jemaat mengangguk, beberapa terlihat bingung. Aku tidak menjelaskan lebih jauh. Aku sendiri masih belajar memahami apa yang sedang kuucapkan. Bab ini adalah masa aku berhenti berlari. Aku duduk bersama pertanyaanku sendiri, tanpa mencoba segera menjawabnya. Aku membiarkan iman, keluarga dan toleransi berdiri berdampingan, saling menantang tanpa saling meniadakan. Tidak ada propaganda,
Tidak ada kesimpulan besar, hanya kejujuran yang pelan-pelan membuka ruang baru di dalam diriku. Dan di ruang itulah, aku mulai menyadari, mungkin iman sejati bukan tentang memenangkan perdebatan, melainkan tentang tetap mencintai, bahkan ketika dunia yang kita kenal berubah arah. Kesadaran itu menemaniku pada pagi ketika ibu mengatakan bahwa hari itu ia ingin pergi ke masjid. Ia tidak mengucapkannya dengan nada meminta izin, juga bukan dengan nada menantang. Ia hanya menyampaikannya seperti seseorang yang akhirnya menemukan keberanian untuk menyebut nama tujuan setelah perjalanan panjang. Aku mengangguk tanpa banyak kata. Di dadaku ada perasaan campur aduk yang sulit diberi nama. Bukan lagi kemarahan, bukan sepenuhnya keikhlasan, melainkan sesuatu di antaranya. Kami berangkat terpisah. Aku memilih datang belakangan, bukan karena ingin menjaga jarak, tetapi karena aku belum siap menyaksikan semuanya dari dekat. Masjid itu berdiri tenang di ujung kota. Bangunannya sederhana namun megah dengan caranya sendiri. Cahaya pagi menyentuh dindingnya, menciptakan kesan damai yang sulit kuabaikan. Dari halaman depan, aku berhenti sejenak, menarik nafas panjang, dan membiarkan kakiku melangkah tanpa paksaan. Aku berdiri agak jauh, di tempat yang memungkinkan aku melihat tanpa harus menjadi pusat perhatian. Suasana di dalam masjid hening, bukan hening yang kosong, melainkan hening yang penuh penghormatan. Ibu duduk di barisan depan, mengenakan pakaian sederhana, wajahnya tenang seperti yang sering kulihat belakangan ini. Tidak ada sorot kemenangan, tidak ada ekspresi dramatis, hanya keteguhan yang lembut. Ketika dua kalimat itu diucapkan, waktu terasa melambat. Suara itu tidak keras, tidak pula bergetar. Justru ketenangannya yang membuat mataku panas. Aku menyadari bahwa yang sedang terjadi bukanlah sebuah peristiwa publik, melainkan momen batin yang sangat pribadi. Tidak ada yang hilang dariku saat itu, tetapi ada sesuatu yang berubah, seperti pintu yang akhirnya ditutup dengan perlahan, bukan dibanting. Aku tidak menangis terseduh-seduh. Air mata hanya menggenang, jatuh satu persatu tanpa suara. Aku merasakan kehilangan, ya, tetapi bukan kehilangan seorang ibu. Yang hilang adalah gambaran lama tentang siapa dia menurut versiku sendiri. Dan di balik kehilangan itu, ada ruang baru yang terbuka. Ruang untuk melihatnya sebagai manusia yang utuh dengan perjalanan spiritualnya sendiri. Setelah prosesi itu selesai, ibu menoleh ke arahku. Tatapan kami bertemu. Ia tersenyum, senyum yang sama yang selalu menyambutku setiap kali aku pulang larut malam dari gereja. Tidak ada kata-kata yang diucapkan, tetapi dalam tatapan itu, aku melihat permintaan maaf, harapan dan cinta yang tidak berubah bentuk. Kami berjalan pulang bersama, dalam diam yang terasa berbeda dari diam-diam sebelumnya. Diam kali ini tidak dipenuhi jarak, melainkan penerimaan yang masih belajar bernafas. Aku menyadari bahwa aku tidak harus sepakat untuk tetap mencintai. Aku tidak harus memahami segalanya untuk tetap hadir. Di rumah, kami duduk di ruang tengah seperti dulu. Tidak ada doa bersama seperti biasanya, tetapi ada keheningan yang jujur. Aku memandang ibu dan tiba-tiba melihatnya dengan mata baru, bukan sebagai simbol keyakinan tertentu, melainkan sebagai perempuan yang telah menghabiskan hidupnya untuk mencintai, merawat dan membesarkanku tanpa syarat. Dalam monolog batinku, akhirnya aku sampai pada satu pemahaman yang sederhana namun berat. Cinta ibu tidak pernah berpindah agama, yang berpindah hanyalah jalur spiritual yang ia pilih untuk berjalan. Dan tugasku sebagai anak dan sebagai manusia beriman bukanlah menghakimi jalur itu, melainkan menghormatinya. Aku tetap seorang pendeta, aku tetap melayani di gereja. Imanku tidak runtuh hari itu, tetapi ia berubah menjadi lebih rendah hati, lebih berhati-hati dan lebih manusiawi. Aku belajar bahwa iman yang matang tidak selalu lantang, tidak selalu ingin menang, dan tidak selalu membutuhkan persetujuan orang lain untuk tetap berdiri tegak. Hubunganku dengan ibu tidak kembali seperti semula, dan mungkin memang tidak seharusnya. Namun ia tumbuh menjadi sesuatu yang baru, lebih jujur, lebih sadar dan lebih dalam. Kami belajar mengenal satu sama lain kembali, bukan sebagai penjaga keyakinan masing-masing,
tetapi sebagai dua manusia yang terikat oleh darah, kenangan dan cinta yang telah teruji. Cerita ini tidak memberiku jawaban mutlak tentang iman atau kebenaran. Yang kudapatkan adalah kedamaian yang dewasa, kedamaian yang lahir bukan dari keseragaman, melainkan dari keberanian menerima perbedaan. Dan dalam kedamaian itulah, akhirnya aku mengerti, iman yang sejati tidak memaksa orang lain untuk sama, melainkan mengajarkan kita untuk tetap mencintai apapun jalan yang mereka pilih.